Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ada di sungai ini sekarang. Yang biru ini Ya, ini mungkin di depan ini masih ada sungai. Kalau misalnya depan jalur sana ada sungai, mungkin itu mungkin checkpoint kita. Makanya biar 4 ya. checkpoint 4 Ini sungai. sungai. Makanya kita perintahkan nanti rekan dari kita suruh buka jalur. Apa? Siap. Coba sama 2 orang anggota buka jalur. Siap. Siap. Lanjut. Bareng-bareng. Sebuah insiden membuat kami kaget dan sedikit panik. Salah seorang anggota Kopassus yang sedang membuka jalan rupanya masuk ke dalam area teritorial ular Piton reticulatus, sehingga ular bertubuh panjang tersebut spontan langsung melilit tubuh prajurit yang sedikit lengah ini. Hati-hati. Tolong, hati-hati. Lepas dulu ini. Oh, udah kelilit itu, udah kelilit. Lilitan sanca kembang atau Piton reticulatus cukup berbahaya jika tidak segera dilepaskan. Kekuatan otot ular piton menjadi senjata utama untuk melumpuhkan mangsa. Biasanya piton akan melepas lilitan jika mangsanya sudah lemas atau sudah tak bernyawa lagi. Oh, Ji, tangannya, Ji. Melepas lilitan ular piton harus berhati-hati. Bagian kepala tetap harus dijaga dan dipertahankan. Meski tubuh ular dengan kuat melilit badan teman saya ini, namun kepalanya tetap bisa menyerang dan menggigit jika tidak dipegang terlebih dahulu. Ada di sini, bisa ada di sini. Emang akan buka jalan. Habitatnya daerah sini, Bang. Ini kan piton kan. Reticulatus. Dia daerah-daerah air kayak gini, seneng dia. Kok bisa kenal lilit gitu? Dari siapa? Buka jalan. Atau buka jalan? Hah? Apa biasa gini lewat sini. Ini pas saya langsung padu tapi padunya di sepatu. Oh gitu. Ya, gigit ya. Pegang kepala kan. Langsung menggigit. Tapi enggak apa-apa. Ini jenis piton terpanjang di dunia nih, Bang. Lokal daerah sini. Ada anggota Ini kembang. Satu anggota ini bisa mematikan ya? Enggak berbisa, enggak. Enggak berbisa. Tapi Lilitannya itu ya. lilitan sama giginya tuh tajam banget ini. Abang kalau Ini untuk lihat Kopda giginya, Barok. Bang. Kopda Barok tadi dililit ular piton kira-kira 3 Giginya meter. kayak gini, Bang. Tuh. Setuju, Bang? Dia nggak ngeluarin bisa ya? Nggak ngeluarin bisa, tapi kalau misalkan sampai Wih. tapi kalau misalkan sampai kena gigi, Bang. Untuk sobek Kopda ini. Baroknya sendiri aman, Bang. Ini umurnya berapa nih kira-kira? Ini sekitar 2,5 sampai 3 tahunan. Masih muda ya. Masih muda. Besar juga ini Mas Panji. Kayaknya ada yang lebih besar di daerah sini nih. Saya rasa makanya harus hati-hati kalau buka jalan, Pak. Agak di ini dulu. Aman ya, tapi Barok ya, aman ya. Nggak apa-apa. Itu cuma digigit sepatunya ini, Mas. Iya, makanya. Sekali. Ini lebih baik kita bawa ke camp aja, Pak. Kali aja ada pelatihan nanti untuk survival. Iya, mungkin Kan bisa digunakan kan. Iya. Karena piton kayak gini jarang juga kita bisa temuin. di Bisa hutan. ya di bawah ya ini. Bisa. Ada ini nggak? Ada yang bawa karung nggak? Ada. Coba sini. Tolong. Biasanya ular jenis apapun akan menjauh dari manusia. Namun jika kita memasuki wilayah atau teritorialnya, Camp ada. naluri bertahan untuk melindungi wilayahnya akan muncul. Naluri bertahan, ular ia tunjukkan dengan mengintimidasi lawan. Salah satunya dengan cara menyerang. Ular kan di sana kan? Ular tuh ternyata ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, mulai dari sungai, daerah hutan, terus kebun segala macam kita bisa nemuin. Karena memang binatang ini selain banyak jenis, Bang, bermacam-macam jenis. Udah gitu habitatnya tuh beda-beda. Resiko berada di dalam hutan memang selalu mengintai. Oleh karena itu setiap masuk dalam hutan, persiapan fisik dan mental harus selalu diutamakan. Selain itu, kita juga harus waspada selama berada di dalamnya. Jika tidak, insiden seperti yang sedang menimpa teman saya ini bisa terjadi pada si. Hari sudah semakin sore. Kami pun memutuskan kembali ke barak sambil membawa beberapa ekor ular yang kami temui di dalam hutan. Perjalanan pulang membutuhkan waktu beberapa jam, sehingga kami harus bergegas agar tidak kemalaman di dalam hutan. Tak mudah memang menyusuri bagian demi bagian dalam hutan lereng Karembi.
Tidak jarang, saya harus menerobos tumbuhan dan pepohonan hutan untuk membuka jalan. Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Belum lagi tantangan seperti tadi yang kami alami, yaitu kehadiran ular piton yang melilit salah seorang prajurit. Saya sering menemukan ular tapi tidak tahu ini sejenis apa. Iya, Saya asal tangkap aja langsung. Tangkap ya. Tangkap langsung dimangsa aja sudah. Padahal pas Jalan di bagian dalam hutan, pepohonan dan tumbuhan yang saya lihat sangatlah beragam. Kondisi di sini relatif gelap, apalagi sinar matahari tertahan oleh kanopi hutan yang terbentuk dari dedaunan yang saling berhubungan dan menyatu dari pohon satu ke pohon lainnya. Bukan. Perjalanan pulang tidaklah seberat sewaktu berangkat tadi pagi. Dari dalam hutan hingga kembali ke base camp, kami tak lagi mendapat halangan yang berarti. Bahkan trek yang tak begitu berat sangat membantu saya dan teman-teman menghemat tenaga. Bagaimana temuan tim hari ini? Jen Mas Yop, ini kita menemukan Beberapa satwa ya. beberapa satwa Mulai spesies. dari amfibi, reptil sampai serangga. Nah, ini ada amfibi yang agak aneh dan dia punya semacam kayak tanduk ya di matanya nih. Dan dia ini bisa berubah warna. Tadi pas pertama ditangkap warnanya agak coklat muda, sekarang lebih tua. Nah, terus selanjutnya kita ketemu ini juga nih. Nih, ini ular langka juga nih, Pak. Karena setiap saya berpetualang nggak pernah nih saya nemuin ular yang bentuknya kayak gini. Ini malah kalau diranting seperti ranting tadi ya. Ya, seperti Sangat ranting. unik, Pak. Oke, hanya ini. Ya dengan ini satu lagi ular besar. Ini hampir nyerang ini, hampir nyelakain Pak Jack nih. Buat Hati-hati Ji. di setan kembang ya. Ular reticulatus. Hanya ini yang kita temuin. Tadi kalau nggak muter-muter kita nggak ketemu kayaknya. Untuk tim kali ini buahkan hasil. Ini yang saya harapkan. Ya. Mungkin ini sumbangsi atau yang ditemukan pada hari ini akan saya serahkan ke tim peneliti khususnya dari tim Flora dan Fauna agar diteliti ini jenisnya jenis apa. Siapa tahu ini mungkin jadi spesies baru. Ya kalau Nah, jadi itu spesies dia. baru lebih hebat ya. Nah, itu mungkin tujuan kita juga selain meneliti hal-hal biasa juga meneliti hal-hal yang spektakuler. Ya Pak, saya juga mengharapkan seperti itu. Terima kasih banyak ya Anji. Ya, sama-sama Pak. Tepuk tangan semua. Perjalanan penuh tantangan namun menyenangkan, menyatu dengan alam liar dan para penghuninya ditemani oleh para serdadu tangguh menjadi sebuah perjalanan yang sangat berharga bagi petualangan saya dan tentunya tidak mudah untuk dilupakan. Akhirnya ekspedisi kali ini walaupun latihan tapi sangat berkesan nih buat Panji nih. Apalagi nanti tanggal 2 Panji mau ikut nih rencananya ke Sinabung, daerah Sumatera Utara sana. Itu sudah bukan latihan, melainkan memang ekspedisi nyatanya. Nah, latihan aja Panji udah menemukan beberapa satwa yang keren-keren, yang bagus-bagus, yang jarang bisa ditemukan di daerah lain. Wah, sekarang kayaknya Panji pamit dulu nih untuk mencari daerah lain yang bisa Panji jelajahin. Bang, saya Oh, iya. pamit dulu Bang. Mau Terima kasih. cari lokasi lain. Nanti kita sampai ketemu Ya, di ekspedisi Bang. selanjutnya. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Salam buat teman-teman.